Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Minarti dengan NPM 2221700124. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu negara yang berada di Eropa Utara, khususnya yaitu Latvia dan Lithuania. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu negara Latvia. Latvia adalah salah satu negara yang berada di kawasan Laut Baltik yang berada di Eropa Utara. Latvia ini berbatasan langsung dengan negara Estonia, Lithuania, Rusia, Belarusia, dan Laut Baltik. Untuk ibu kota negara Latvia ini berada di kota Riga, yang merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Latvia. Kemudian, sistem pemerintahan di negara Latvia yaitu menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, untuk kondisi iklim yang ada di negara Latvia yaitu memiliki kondisi iklim maritim dan sedang dengan suhu rata-rata tahunannya yaitu sekitar 6 derajat Celcius hingga 12 derajat Celcius. Kemudian, Latvia juga memiliki bendera berwarna merah, putih merah seperti ini dan memiliki lambang negara seperti ini. Selanjutnya, untuk sumber daya alam yang berada di negara Latvia itu beragam macamnya, seperti kehutanan, sungai dan danau, perikanan, batu gamping, dan gambut. Namun yang paling dominan yaitu perikanan, karena zona ekonomi eksklusif negara Latvia ini mencakup 10% dari Laut Baltik yang menyediakan sumber daya ikan yang sangat melimpah. Kemudian, Latvia juga memiliki flora yang menjadi ciri khas negara tersebut seperti pohon cemara, aldera, pinus, dan bridge, dan juga memiliki fauna seperti rusa, babi hutan, berang-berang, dan beruang. Selanjutnya kita akan membahas terkait indikator kuantitatif di negara Latvia. Yang pertama yaitu jumlah penduduk. Pada tahun 2018, negara Latvia ini memiliki jumlah penduduk sekitar 1,9 juta jiwa. Yang kedua yaitu kepadatan penduduk. Untuk kepadatan penduduk di negara Latvia pada tahun 2018 yaitu sekitar 30,98 juta jiwa per kilometer persegi. Yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan. Nah, untuk tingkat pertumbuhan di negara Latvia pada tahun 2018 yaitu sekitar minus 0,81% dan pada tahun 2023 yaitu berada di angka minus 1,13%. Yang keempat yaitu tentang terkait kelahiran. Pada tahun 2017, kelahiran di negara Latvia yaitu sekitar 1,74 kelahiran per 1000 penduduk dan pada tahun 2023 yaitu sekitar 8,5 kelahiran per 1000 penduduk. Nah, untuk tingkat kematian yaitu 14,8 kematian per 1000 penduduk pada tahun 2017 dan pada tahun 2023 yaitu sekitar 14,7 kematian per 1000 penduduk. Yang keenam yaitu ada usia harapan hidup. Nah, di negara Latvia pada tahun 2017 usia harapan hidupnya yaitu sekitar 74 tahun. Kemudian yang ketujuh yaitu ada angka beban tanggungan. Pada 2018 negara Latvia ini memiliki angka beban tanggungan sekitar 56,35. Yang terakhir yaitu ada PDB per kapita. Pada tahun 2017, negara Latvia ini memiliki PDB per kapita sekitar 17.860. Nah, setelah tadi kita membahas terkait indikator kuantitatif di negara Latvia, sekarang kita lanjut membahas indikator kualitatif di negara Latvia. Yang pertama yaitu ada etos kerja dan pola pikir. Nah, negara Latvia ini memiliki etos kerja yang berbeda dengan negara-negara lain karena Latvia adalah salah satu negara yang dijuluki sebagai negara kaum introvert di kawasan Eropa. Nah, orang-orang di negara Latvia ini
lebih cenderung memiliki sikap pendiam dan jujur yang menjadi ciri khas di negara tersebut. Yang kedua yaitu ada tingkat kesehatan. Latvia memiliki kesehatan masyarakatnya yang relatif baik gitu karena didukung oleh sistem kesehatan yang terstruktur. Yang ketiga yaitu ada pendidikan. Nah, pendidikan di Latvia merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang telah mengalami perbaikan dari sejak zaman dahulu. Jadi pendidikan di Latvia itu juga sangat baik. Kemudian ada Human Development Index atau HDI. Nah, HDI di negara Latvia ini pada tahun 2021 yaitu sekitar 0,863 yang menempatkan negara ini termasuk ke dalam kategori pembangunan manusia yang sangat tinggi. Nah, negara Latvia ini memiliki peringkat HDI yaitu di 39 dari 191 negara. Nah, setelah tadi kita membahas negara Latvia, sekarang kita beralih ke negara Lithuania. Lithuania adalah sebuah negara yang berada di kawasan benua Eropa. Tepatnya yaitu di sebelah utara benua Eropa. Negara yang secara geografisnya berada di antara 53 derajat sampai dengan 57 derajat lintang utara dan 21 derajat hingga 27 derajat bujur timur, yang berbatasan dengan negara Polandia di sebelah selatan dan berbatasan dengan Latvia di sebelah utaranya. Lithuania adalah salah satu dari 3 negara yang berada di kawasan Baltik juga. Nah, dan ibu kotanya yaitu Vilnius. Nah, negara Lithuania ini memiliki bendera seperti ini dan memiliki lambang negara seperti ini. Kemudian sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Lithuania ini yaitu Republik Parlementer dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Selanjutnya yaitu iklim Lithuania. Nah, iklim Lithuania yaitu berkisar di antara iklim maritim dan benua yang memiliki iklim relatif ringan gitu dengan suhu rata-rata di pantainya adalah minus 2,5 derajat Celcius pada bulan Januari dan 16 derajat Celcius pada bulan Juni. Kemudian di Vilnius juga suhu rata-ratanya adalah minus 6 derajat di bulan Januari dan 17 derajat Celcius di bulan Juli. Nah, selanjutnya kita akan membahas sumber daya alam yang berada di negara Lithuania ini yang memiliki berbagai macam ragamnya gitu. Yang pertama yaitu di kehutanannya, yang kedua di danau dan sungainya, yang ketiga yaitu sumber daya mineralnya, yang keempat yaitu tanah dan pertaniannya. Kemudian Latvia juga memiliki flora yang menjadi ciri khas di negara tersebut seperti oak, aldera, dan pohon bridge. Dan juga memiliki jenis faunanya seperti bangau putih, serigala, dan bobcat. Nah, sekarang kita akan membahas terkait indikator kuantitatif di negara Lithuania ini. Yang pertama yaitu jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk di Lithuania pada tahun 2018 yaitu sekitar 2,7 juta jiwa. Yang kedua yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di negara Lithuania ini pada tahun 2018 yaitu sekitar 44,53 juta jiwa per kilometer persegi. Yang ketiga yaitu ada tingkat pertumbuhan. Nah, pada tahun 2018 tingkat pertumbuhan di Lithuania yaitu sekitar minus 1,38% dan pada tahun 2023 yaitu sekitar minus 1,04%. Nah, yang keempat yaitu ada angka kelahiran. Nah, pada tahun 2017 angka kelahiran di Lithuania ini ada di angka 1,69 kelahiran per 1000 penduduk dan pada tahun 2023-nya berada pada angka 9,1 kelahiran per 1000 penduduk. Kemudian yang kelima yaitu angka kematian. Nah, angka kematian di Lithuania ini pada tahun 2017 yaitu berkisar pada angka 14,2 kematian per 1000 penduduk dan pada tahun 2023
yaitu ada pada angka 15,2 kematian per 1000 penduduk. Nah, yang keenam yaitu ada usia harapan hidup. Nah, pada tahun 2017, usia harapan hidup di negara Lituania ini berada di angka 74 tahun. Yang ketujuh yaitu ada angka beban tanggungan. Angka beban tanggungan di negara Lituania ini pada tahun 2018 yaitu sekitar 52,88. Dan yang terakhir yaitu PDB per kapita. Pada tahun 2017, PDB per kapita di negara Lituania ini ada pada angka 19.153. Nah, setelah tadi kita membahas indikator kuantitatif di negara Lituania, sekarang kita akan membahas indikator kualitatif di negara Lituania. Yang pertama yaitu ada etos kerja dan pola pikir. Negara Lituania ini memiliki etos kerja dan pola pikir terhadap pekerjaannya, yaitu kerja kerasnya, kemandiriannya, ketekunannya, dan memiliki pemikiran yaitu pemikiran rasional, terbuka terhadap inovasi, dan penekanan pada kualitas di pekerjaannya. Yang kedua yaitu ada tingkat kesehatan. Lituania ini menawarkan layanan kesehatan gratis yang dibiayai oleh pemerintahannya, yang menjadikan tingkat kesehatan di Lituania ini relatif baik. Yang ketiga yaitu ada tingkat pendidikan. Nah, sistem pendidikan di negara Lituania terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi. Nah, pendidikan dasar ini diwajibkan oleh pemerintahannya selama 12 tahun, yang terdiri dari 4 tahun pendidikan dasar dan 8 tahun pendidikan menengah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Human Development Index. Nah, nilai HDI di negara Lituania pada tahun 2021 yaitu sekitar 0,875 yang menempatkan negara tersebut atau negara Lituania ini dalam kategori pembangunan manusia tinggi, yang menempatkan pada peringkat 35 dari 191 negara di dunia. Nah, dari kedua negara yang tadi saya sebutkan, yaitu Latvia dan Lituania, keduanya itu termasuk ke dalam kategori negara maju. Karena di dalam indikator-indikator yang tadi saya sebutkan, itu keduanya memasuki ciri-ciri dari negara maju tersebut. Sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.